Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kali ini kita akan bahas tentang prinsip dan asas pengembangan materi ajar. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang apa itu materi ajar, yang pada intinya adalah segala hal yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan siswa. Kalau dalam ini konteksnya bahasa Arab, maka segala hal yang bisa membuat siswa itu mahir terampil dalam berbahasa Arab. Baik itu dalam bentuk sikap maupun itu aspek kognitif maupun aspek psikomotorik maupun afektif. Nah, bagaimana kemudian materi ajar itu disusun? Prinsipnya setidaknya ada 3 hal ini. Prinsip relevansi, konsistensi, sama prinsip kecukupan. Penjelasannya seperti ini tulisannya. Relevansi itu keterkaitan dengan pencapaian standar kompetensi. Kita tahu bahwa semua materi yang disusun bahasa Arab dalam hal ini itu tentu memiliki tujuan. Artinya standar kompetensi, standar yang harus, standar minimal atau standar maksimal yang harus dikuasai oleh siswa saat mempelajari bahasa Arab. Nah, ketika belajar bahasa Arab, MI, MTS, Alia itu harus relevan. Ada keterkaitan antara satu kelas ke kelas berikutnya. Antara satu materi dengan materi yang selanjutnya. Materi sebelumnya berkaitan dengan materi yang akan dipelajari. Jadi tidak bisa tiba-tiba tidak ada keterkaitan itu, maka akan sukar untuk mempelajarinya. Ya, relevan. Dalam hal ini ada keterkaitan dengan pencapaian standar kompetensi. Kemudian konsisten. Di materi itu bahan ajar harus ajak. Kalau kemudian materi itu kita ingin mengajarkan kalam, maka materi yang digunakan itu harus bisa membuat pelajar atau siswa itu terampil dalam berbicara. Harus konsisten. Kalau materi kalam ya untuk kalam, kalau istima ya untuk istima, kitabah ya untuk kitabah. Jangan kemudian terbolak-balik. Kita mau mengajarkan tema kalam tapi menggunakan materi kiroah. Itu yang salah kita ya sebagai pengajar. Jadi harus konsisten materi itu. Kemudian kecukupan. Jadi materi yang diajarkan hendaknya cukup memadai dalam membantu siswa menguasai kompetensi dasar yang diajarkan. Artinya apa? Cukup, pas. Ya. Jadi kalau kita misalkan ada temenmu nih mau belajar bahasa Arab. Hi, bro, ajari saya bahasa Arab. Oh, bahasa Arab apa? Berbicara. Untuk apa kamu? Ya, agar supaya bisa berkenalan dengan orang Arab. Nah, kelihatan toh? Kalau tujuannya perkenalan, maka kita pilihkan materi yang tentang perkenalan. Dan ungkapan apa saja yang sekiranya pas, cukup bagi seseorang untuk bisa berkenalan, berkomunikasi dengan seseorang yang baru dia jumpai. Itu kalau konteksnya ta'aruf ya. Jadi setidaknya 3 hal ini, relevan, konsisten, cukup. Nah, kadang ada pertanyaan mahasiswa itu, Pak, kalau ada 3 ini apakah materi prinsip atau materi itu harus salah satu saja yang kita pilih atau kita bisa meninggalkan? Jadi, bukan begitu ya. Jadi ketiga hal ini harus ada, harus saling melengkapi. Kayak kalian Pancasila itu loh, kayak somil itu. Ada 5 itu ya, 5-5-nya harus dipahami dan dipelajari dan dipraktekkan. Sama dengan hal ini. Materi yang baik itu pada prinsipnya, kalau kamu seandainya buka buku bahasa Arab,
Kamu amati ketiga hal ini relevan, konsisten, cukup. Gitu ya. Jadi ada buku ini, buku bahasa Arab. Judulnya Terampil Berbicara Bahasa Arab. Kamu lihat kemudian, benar enggak ini isinya? Sesuai enggak, relevan enggak dengan judul, dengan isinya? Kemudian, buku tersebut konsisten enggak? Jangan-jangan masih ngomongin selain kalam. Artinya porsi, bolehlah ngomongin keterampilan yang lain, tapi jangan terlalu berlebihan. Karena fokusnya ke kalam. Terus cukup. Kira-kira cukup enggak? Buku tersebut mampu membuat pembacanya itu terampil berbahasa atau berbicara bahasa Arab. Nah, itu tiga hal ini penting untuk di, dipahami, bukan dipisah-pisah ya. Begitu. Nah, selanjutnya tentang asas pengembangan materi ajar. Nah, ini ada 4. Sosial budaya, psikologis, kebahasaan, dan pendidikan. Ini biasanya kakak kelasmu yang sedang menyusun skripsi dengan biasanya judulnya analisis buku ajar. Nah, bagaimana cara menganalisisnya? Biasanya asas materi ajar ini yang ada 4 ini, sosial budaya, psikologis, kebahasaan, dan pendidikan. Keempat hal ini biasanya yang disorot. Jadi bagi kalian yang saat ini semester 5, kalau tertarik ingin mengangkat tema skripsi tentang analisis buku ajar, maka pahami asas materi ajar yang ada 4 ini. Yang pertama adalah sosial budaya, kedua psikologis, 3 kebahasaan dan pendidikan. Apa itu asas sosial budaya? Al-lugha wi'a'u as-saqafah. Bahasa itu adalah tempatnya kebudayaan. Wi'a itu kan bejana ya. Bejana. Artinya begini, ketika kita belajar bahasa, sesungguhnya kita mempelajari tentang budaya dari bahasa itu sendiri. Ketika kita belajar bahasa Arab, sudah barang tentu dalam saat bersamaan kita mempelajari budaya orang Arab itu sendiri. Karena bahasa itu adalah budaya. Nah, bahasa Arab dalam hal ini selain sebagai budaya bagi orang Arab, bahasa Arab itu merupakan salah satu bahasa Islam, bahasa Al-Quran, bahasa hadis. Sehingga ketika kita mempelajari bahasa Arab, sesungguhnya di saat yang bersamaan kita mencoba mempelajari, mendalami Al-Quran dan hadis, sekaligus mempelajari kebudayaan Arab. Makanya kalau kita lihat buku-buku buku bahasa Arab dalam hal ini untuk belajar ya, bukan buku bahasa Arab fikih. Buku-buku bahasa Arab seperti Arabia Banayadaik, Arabia Linasyiin, Arabia Lil Jisr, Arabia Lil Hayat, itu nampak di sana budaya Timur Tengah dimunculkan, seperti makanannya orang Arab, kemudian hewan-hewan yang ada di sana, onta dan seterusnya. Kalau kita mencoba membandingkan dengan bahasa Inggris, maka kalau pernah zaman lihat itu di buku-buku bahasa Inggris itu ada istilah party, katanya pesta. Nah, itu budaya Inggris. Sementara di Arab, buku bahasa Arab kita tidak pernah ada tema yang namanya tema apa itu pesta. Tidak ada. Begitu juga kalau bahasa Inggris itu ada nonton atau ke kafe. Sementara bahasa Arab itu tidak sampai seperti itu. Tidak ada. Nonton, nongkrong di kafe, tidak ada. Biasanya temanya itu ya hanya
ke tempat makan, begitu. Nggak sampai rinci menyebut istilah kafe, begitu. Bahasa adalah budaya. Prinsipnya begitu. Sehingga materi bahasa Arab itu kalau kamu amati buku ajar yang digunakan anak MTS Alia, itu sudah barang tentu ada muatan unsur budaya Arab di sana. Kemudian aspek psikologis. Ya. Buku ajar yang baik itu seperti apa prinsipnya atau asasnya itu. Aspek psikologisnya itu ada A, B, C, D, E, F, G. Kata kuncinya adalah siswa. Ada siswa di situ. Jadi buku bahasa Arab, buku ajar yang baik itu memperhatikan kondisi psikologi siswa. Baik dari aspek kemampuannya, usia, perbedaan karakteristik, perbedaan individu, terus mampu memotivasi siswa. Ketika kamu sebagai siswa, sebagai pembelajar, ketika membuka buku tersebut, buku bahasa Arab ya dalam hal ini, dilihat saja itu kamu senang. Ya. Tampilan depannya senang. Kemudian isinya juga kontennya, kamu membacanya, oh kok menarik ini, mudah nampaknya untuk mempelajarinya. Nah itu aspek psikologis. Mampu menciptakan orientasi dan norma-norma yang diharapkan siswa. Ya sama itu. Kemudian aspek kebahasaan. Di buku bahasa Arab sudah barang tentu harus mencakup dua hal ini, unsur bahasa sama keterampilan bahasa. Buku fikih, buku kitab fikih itu bukan buku yang recommended, yang dianjurkan untuk dipelajari atau digunakan dalam pembelajaran bahasa Arab. Dalam hal ini di madrasah, MTS maupun Aliyah. Karena itu kitab fikih, maka tujuannya ya untuk pendalaman fikih, bukan untuk meningkatkan keterampilan berbahasa. Sama seperti begini loh. Ada temanmu, orang Arab misalkan ya, ingin belajar bahasa Indonesia. Apakah kemudian kamu memberikan buku matematika yang berbahasa Indonesia kepada temanmu itu? Kan tidak loh. Nah, tentu kamu berikan pada dia buku bahasa Indonesia yang memang tujuannya untuk meningkatkan keterampilan berbahasa. Karena begini, saya pernah ada mahasiswa yang saya tanya, kamu punya buku bahasa Arab? Punya Ustaz. Enggak, bahasa Arab untuk itu loh, agar kamu bisa bahasa Arab ini. Apa yang kamu baca? Taklim muta'alim. Lah, salah kan sudah? Bukan itu. Ya. Jadi kalian harus tahu ya, buku bahasa Arab itu setidaknya isinya dari aspek kebahasaannya itu ada dua hal ini. Ada unsur bahasanya, ada keterampilan bahasa yang sudah pernah kita bahas sebelumnya. Kemudian dari aspek yang terakhir, aspek pendidikan. Al-usus at-tarbawiyah. Prinsipnya begini dari aspek pendidikan. Dari yang mudah yang sulit, konkret yang abstrak, detail ke konsep, konsep ke detail. Artinya buku ajar yang baik itu adalah memperhatikan konsep-konsep pendidikan tarbawiyah yang harus diperhatikan dalam menyusun atau kalau dalam ini kamu nanti membaca buku ajar bahasa Arab. Barang tentu ketika kita belajar itu kan berangkat dari yang mudah ke yang sukar atau yang sulit. Ketika baru buka saja dijumpai sulit untuk mempelajarinya, maka buku tersebut atau materi yang dipilih oleh guru ketika mempelajarinya diajarkan di dalam kelas itu kurang tepat. Ini ya ada 4 hal tadi. Asas pengembangan materi ajar. Atau tadi saya singgung kakak kelasmu ketika rata-rata kalau skripsi
yang terkait materi ajar itu mengangkat hal ini, yaitu analisis buku ajar. Ada keempat hal ini yang disorot. Yang pertama, sosial budaya. Apakah sudah tepat buku bahasa Arab tersebut itu secara aspek sosial budayanya pas, sesuai dengan agama Islam, sesuai dengan budaya Timur. Ya. Timur itu ya termasuk kita, Indonesia ya, orang Timur. Kemudian dari aspek psikologis, apakah sesuai dengan siswa. Kemudian dari aspek kebahasaan, apakah di situ unsur bahasa maupun keterampilannya diajarkan, terdapat di buku tersebut. Kemudian yang terakhir, dari aspek kependidikan, apakah mudah membacanya, apakah berangkat dari yang mudah atau yang kesulit, dari yang konkret ke yang abstrak, begitu. Nah, yang terakhir kita bahas di sini adalah tentang, berulang kali kita bahas tentang materi. Kadang kalian tanya, materi itu apa sih? Bentuk konkretnya. Ya. Bentuk konkretnya materi itu adalah buku. Gampangannya begitu. Kalau ini kan ada yang selain buku ya, bisa. Tapi yang biasanya yang disorot, yang dipelajari banyak itu adalah buku. Kalau ngomong buku, maka itu ada 3 hal nih, materi itu. Ada buku siswa, buku guru, sama tambahan. Coba dilihat yang tambahan itu apa saja. LKS, materi bacaan tambahan, buku tes, kamus, MP3, video, dan lain-lain. Kadang saya tanya ke mahasiswa itu, bahkan mungkin kamu mengalaminya juga. Dulu waktu kuliah MTS sama Alia, buku bahasa Arab yang digunakan apa? Rata-rata jawaban teman-temanmu, bahkan saya yakin kalian juga menjawabnya adalah LKS. Benar ya? LKS. Coba dilihat LKS itu. Di mana posisinya? Tambahan. Bukan yang utama LKS itu. Yang utama itu adalah buku siswa. Ada sendiri buku bahasa Arab untuk siswa. Kalau buku bahasa Arab untuk guru itu sebenarnya sama yang dipegang oleh siswa. Hanya saja buku yang dipegang oleh guru itu ada tambahannya. Ya. Ada tambahan biasanya dalam bentuk di situ ada langkah-langkah pembelajarannya seperti apa. Kemudian kalau ada latihan, maka di buku guru itu sudah ada kunci jawabannya. Sementara di buku siswa tidak ada kunci jawabannya. Nah, contohnya kalau di buku bahasa Arab itu Al-Arabiyah Banayadaik sama Al-Arabiyah Linnasyiin. Al-Arabiyah Banayadaik itu ada 2. Kitabut Thalib sama Kitabul Muallim. Jadi yang dipegang oleh siswa itu berbeda dengan guru. Prinsipnya sama, bentuknya sama, hanya saja di buku Muallim, Kitabul Muallim, itu ada langkah-langkah pembelajarannya dan kunci jawabnya. Nah, jadi yang penting itu jangan sampai keliru kalian. Kalau nanti mengajarkan bahasa Arab di madrasah atau di mana saja, jangan keliru milih buku pakai apa tadi? LKS. Ya, kurang tepat, kurang pas. Kemudian ada kamus, ada kaset, ada video. Kalau sekarang mungkin ada internet ya, YouTube, Facebook, bahkan WA, segala hal itu masuk bagian dalam materi. Tapi yang utama di sini poin 1 dan 2 itu adalah inti ya. Kitabut Thalib sama Kitabul Muallim. Ini dia yang bisa saya sampaikan. Tema kali ini tentang prinsip dan asas pengembangan materi ajar. Prinsipnya tadi ada 3.
relevan, konsisten, kecukupan, asas pengembangannya ada 4, sosial budaya, psikologis, kebahasaan dan pendidikan, kemudian bentuk, bahan, materi bahasa Arab itu ada buku siswa, buku guru sama buku-buku tambahan atau tambahannya. Itu yang bisa saya sampaikan. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.